Nah, ini penting nih. Jadi jangan merasa, aduh saya ini urusan saya mudah. Itu juga harus hati-hati, karena di sana akan ada ujub, ada ria, ada sombong, ya. Jadi Allah maha melapangkan, maha menyempitkan dan melapangkan ini. Tetap dalam keduanya itu akan menjadi kebaikan bagi orang yang menyikapi dengan benar, ya. Ingat dalilnya, ajaban re amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menajubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu selain mukmin, orang yang beriman. Nah, ketika dia diberi asobat, diberikan karunia, syakar, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Jadi pemberian Allah itu belum apa-apa, baru jadi kebaikan kalau syukur. Nah, wa in asobat hudarra sabar, dan ketika dia diberikan kemudaratan itu juga nggak ada apa-apanya, tapi kalau dia sabar, fakana khairullah. Nah, jadi ini penting sekali ya, supaya kenapa ya Allah menyempitkan? Nah, ini jangan suudzon, karena dua-duanya ujian, dilapangkan ujian, disempitkan ujian. Tapi biasanya banyaknya orang jadi ujub, jadi ria, jadi sombong, jadi dengki, itu justru karena kelapangan, ya. Ya, karena kurang iman. Harusnya kelapangan gimana nih? Saya ini usaha maju-maju aja, dalam situasi sulit maju. Nah, kalau kita diuji oleh Allah dengan kelapangan, kata kuncinya kalau ingin lulus, syukur. Masih ingat syukur ada berapa? 5, ya. 1, hati yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah. Jadi selain Allah itu hanya jalan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, lisan. Tadi hati. Yang kedua, lisan. Afdalu du'a alhamdulillah. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan, ya. Karena misalkan Allah ngasih uang 1 triliun, itu nggak ada apa-apanya tuh. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini lebih berharga daripada uang itu. Uang itu nggak ada apa-apanya. Tapi ucapan alhamdulillahirabbil alamin dengan benar, tulus dan yakin, ini adalah lebih bernilai daripada dunia yang Allah berikan. Karena alhamdulillah itu adalah keimanan, sedang dunia ya begini-begini sajalah. Makanya puji Allah. Kalau orang menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka konsekuensinya kita jangan pujian, ya. Jangan jadi orang yang senang dipuji dan menikmati, megang pujian orang. Karena semua kita kan dipuji, pasti yang dipuji itu karunia Allah, dan kita dipuji karena Allah menutupi kekurangan dan aib kita. Yang ketiga, kalau kita ingin lulus dengan kelapangan adalah kita harus berterima kasih. Askarukum lillah, askarukum linnas. Berterima kasih kepada yang jadi jalan. Ini penting, hadirin. Kalau kita nggak suka berterima kasih, kita nggak lulus tuh, nggak lulus sebagai ahli syukur. Karena nikmat dari Allah tuh sebagian lewat hamba-hambanya. Kita jadi orang lewat orang tua kita, penciptaan kita itu lewat ibu bapak, ya. Sebagian pengurusan kita waktu kecil lewat ibu bapak, itu rezeki dari Allah semuanya, ya. Air susu dari ibu, kemudian ya sebagian besar waktu kita kecil itu pengurusan. Kan ada nikmat penciptaan, ada nikmat pengurusan. Jadi kita diurus oleh Allah, tapi siapa yang jadi jalannya? Ya, dikasih makan, kasih pakaian, kasih selimut, itu dari Allah semuanya. Dan lewat siapa? Nah, kita berterima kasih, itu lulus. Orang yang tidak tahu terima kasih, durhaka ke orang tua, dia tidak akan menikmati apa-apa. Lalu ilmu. Nah, ilmu juga ada jalannya, ya. Kita harus berkhidmat kepada guru-guru kita, berterima kasih karena mereka, beliau-beliau, ya, sudah jadi jalan ilmu, terutama jalan hidayah. Nah, ada yang paling harus kita terima kasihi adalah
Yang menjadi jalan kita yakin ke Allah. Ini mahal. Jadi ada pemberian berupa penciptaan, pengurusan, tetapi yang termahal di antara semua karunia ini sesudah kita diciptakan adalah diberikan yakin ke Allah, bersihnya tauhid kita. Ini paling mahal. Jadi kalau kita ingin tahu karunia Allah termahal adalah la ilaha illallah. Dan ini bukan hanya di lisan, tapi sampai ke lubuk hati. Kita sudah tidak mengilahkan apapun selain Allah. Nah, yang jadi jalan ini itu nikmat sangat besar yang harus sangat kita terima kasihi. Siapapun yang menjadi jalan, hati kita jadi bersih, hati kita jadi yakin ke Allah. Itu apa ya? Saya ingin ngomong bahasa Inggris, the best gift lah. Pemberian dari Allah yang tidak ternilai. Nah, tapi itu ada jalannya tuh. Nah, yang jadi jalan itu harus kita terima kasihi. Nah, untuk bisa hati bersih itu biasanya tidak hanya dengan sesuatu yang enak ya. Kadang untuk ngebersihkan karat itu kan digosok, dikerik ya, dipukul-pukul. Coba lihat ngebersihkan karat itu ya, dipukul-pukul, kadang dibakar sampai akhirnya bersih dari karat. Nah, kita melihat itu harus dalam posisi jadi bersihnya ini merupakan nikmat. Saya rada susah menjelaskannya nih. Jadi jangan menganggap bahwa pujian, penghargaan, kekaguman itu merupakan selalu nikmat. Belum tentu, itu bahkan bisa menggelincirkan. Tapi orang-orang yang menjadi jalan kita jadi bersih, nah itu harus kita terima kasihi. Kadang-kadang orang ditipu malah jadi dekat dengan Allah ya. Kadang orang difitnah jadi dekat dengan Allah. Kadang orang diancam jadi dekat dengan Allah. Nah, sebetulnya orang-orang yang menjadi jalan itu harusnya kita berterima kasih itu. Itu ya yang ditangkap KPK, kemudian dipenjara, kemudian hartanya disita, lalu dipenjara bisa tobat, di penjara bisa menghafal Quran, di penjara bisa semakin mengevaluasi dan memanfaatkan sisa umur dengan baik. Sebetulnya harusnya berterima kasih itu kepada yang melaporkan, kepada KPK yang menangkap, kepada hakim yang memvonis, karena itu jadi jalan lepasnya dari harta haram, jalan lepasnya dari perbuatan korupsi, jalan bisa bertobat, dan nanti di akhirat justru hasil akhirnya yang bernilai itu ya. Nah, kembali ke melapangkan. Jadi yang ketiga itu penting adalah kemampuan berterima kasih. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Jadi kita dimudahkan sujud nih ya. Sujud itu harus bagus, jangan seperti ayam mematuk. Kalau sujudnya bagus, karena yang paling pas dari semua aktivitas tubuh kita ini, yang paling matching dengan kening kita tuh waktu sujud. Jadi pada waktu kita sujud, kalau niatnya benar, caranya benar, itu pasti ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai, digambarkan oleh apapun. Karena itu paling pas tuh ya. Kening ini matchingnya adalah ketika kita sujud dalam sholat khususnya ya. Jadi kalau kita senang sujud, itu sudah bagian dari syukur. Rasulullah tuh Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Haji tuh sampai bengkak kakinya. Sujudnya tuh lama, hadirin. Dan itulah salah satu bentuk syukur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin termasuk ahli syukur, lihat sujudnya betah tidak. Kalau kita betah sujud dengan khusyuk, itu sudah matching. Nah, anggota tubuh ini juga. Mata itu sebetulnya nikmatnya itu dengan Quran tuh ya. Kalau udah nikmat ke Quran, kangen ke Quran, itu karunia Allah. Matchingnya ya, ngepasnya mata itu melihat kebaikan. Dan mulut juga termasuk syukur kalau falyakul khairon aw liyasmut. Jadi sebetulnya yang membuat kita bahagia itu ya falyakul khairon. Makin kita berkatanya benar ya, baik,
yaitu banyak menyebut nama Allah dan mengajak kepada kebenaran, menolak kepada kemungkaran dengan ikhlas, itu akan enak tuh. Mulut kita tuh akan membawa bahagia. Mulut kita ini akan mengangkat derajat kita. Kalau mulut ini digunakan apa yang Allah sukai dari mulut ini. Nah, mulut ini kan disukai Allah tuh falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ini burung kedengaran ya? Nah, itu Ustadz burung ya, sedang ceramah juga kelihatannya. Alhamdulillah, semua terjadi biiznillah.